Berbicara tentang kuliner nih, Van. Pastinya di setiap daerah dan juga tempat memiliki kuliner masing-masing yang berbeda dan memiliki ciri khas nih. Ini kalau ngomong tentang kuliner saya yakin ini Dimar pasti bawaannya lapar ya. Soalnya kalau ada Dimar, ada makanan bawaannya enak gitu. Enak aja ya. Emang ada hubungannya apa kok tiba-tiba ngomong tentang kuliner? Ya kan kuliner itu kan suatu yang penting di hidup saya. Oh gitu. Kuliner. Is my life, gitu. Kalau nggak makan kan nanti mati ya. Nanti mati ya. Oh ya, kita lupa menyapa. Hai pemirsa, apa kabar? Kita ketemu dalam Ngopi, ngobrol, happy. Ini mana tepuk tangannya? Kita sendirian kayaknya ya. Sepi ya? Sepi ya? Sepi. Di belakang layar semuanya ya. Iya, ini ngomong tentang kuliner, memang Banyuwangi itu adalah salah satu tempat di mana tuh kulinernya tuh selalu berkembang dan banyak sekali. Beragam ragamnya. ya. Iya. Setiap daerah juga memiliki ciri khas masing-masing nih. Betul sekali. Dan kalau kita lihat Banyuwangi itu perkembangannya tentang kuliner memang banyak ya. Coba aja kita lihat kalau selama di pinggir jalan atau selama lewat gitu, mulai dari angkringan, kemudian UMKM dan lain sebagainya tuh banyak sekali yang berkembang di sana dan kita bisa memilih apa yang kita cari. Nah, selain di warung-warung ini kan yang di hotel-hotel juga menyuguhkan kuliner yang berbeda-beda. Iya, ini kalau udah ngomong tentang hotel, memang hotel tuh selalu punya sesuatu yang menjadi andalan, yang bisa dibanggakan atau menjadi menu suguhan gitu kan ya. Iya. Ini kok tiba-tiba di mana ngomong tentang hotel, tentang kuliner, tentang makanan, bawahnya lapar aja. Karena ada hubungannya dengan narasumber kita hari ini. Oh gitu? Iyalah. Narasumber kita nih, dari mana sih narasumber kita sekarang untuk hari ini? Dari Mira Hotel. Oh, dari Mira Tahu kan? Hotel. Iya, kalau gitu saya yakin pasti Mira Hotel juga punya sesuatu yang istimewa yang bisa dibawa ke ngopi ngobrol happy ya. Oke, Ada siapa? kita langsung panggil aja ya. Dipanggil ya. Yaitu adalah GM Mira Hotel, Robby Antoni. Silakan bergabung, Bapak. Selamat datang di Ngopi. Terima kasih undangnya, Mas. Oke. Silakan duduk, Pak. Silakan duduk. Iya. Ada satu lagi. Siapakah dia? Oh, belum. Oke. Ini sebelah mana ini? Ini, Pak. Satu-satu aja. Oke, baik. Bisa di sini. Di tengah aja dulu, Pak. Di tengah aja dulu. Iya. Ternyata tadi di mana ngomong tentang makanan hubungannya dengan ini. Ini ketamanya nggak ada tampang chef deh kayaknya ini. Terus apa hubungannya dengan makanan? Belum. Ini masih pengenalan dulu terkait Mira Hotel di Banyuwangi. Oh gitu. Jadi dengan GM-nya dulu kita ngobrol, pengen tahu banyak tentang Mira ya. Atau tak kenal maka tak Sayang. Oke, baik. Ya, Pak, selamat datang di acara ngopi. Kita kenalan dulu ya dengan Pak Robby Antoni yang merupakan GM dari Mira Hotel, Pak ya. Sedikit cerita dong Pak tentang kehidupan sehari-hari, bagaimana bisa masuk ke hotel ini, ke Mira Hotel dan bergabung di Banyuwangi ini. Apakah seorang Banyuwangi ataukah orang dari negeri seberang? Saya asli sih dari Bandung. Dari Bandung. Perjalanan karir aja sampai ke Banyuwangi. Gitu. Alhamdulillah betah di sini, Mas. Udah berapa lama? Sekarang masuk tahun keempat saya. Masuk tahun keempat. Berarti sebelum pandemi atau di awal pandemi udah di sini ya? Oktober saya masuk ke sini, lalu pandemi itu kan di Januari hebohnya kan. Februari mulai puncaknya di situ. Berarti setelah pandemi baru Bapaknya masuk Ya. ke Mira Hotel, Betul. bergabung ke Mira Hotel. Nggak lama sebelum pandemi baru masuk, kita sempat bagus, hotel rame, kena pandemi, ya sudah. Tambah rame ya, COVID-nya. Oleh COVID-nya. Begitu. Bapak-bapak kan masuknya setelah pandemi ini kan, mungkin kan 2 tahun yang lalu itu kan semua UMKM termasuk hotel-hotel juga mengalami dampaknya dari pandemi COVID-19. Nah, itu cara seperti apa langkah untuk mengembalikan situasi di hotel tersebut? Pertama mungkin awal pandemi banyak hotel di Banyuwangi juga tutup, termasuk Mira sempat tutup juga. Tapi setelah buka kembali, kita mencoba bertahan dengan
kondisi saat itu hampir 2 tahun lah kita menderita lah semua. Mirah tutup sekitar 1,5 bulan. Oh, jadi sempat mengalami masa-masa yang tidak enak ya Pak ya? Waduh, Mas, cerita duka lah itu. Gitu. Ya, tapi alhamdulillah kita kerjasama dengan tim, kita diskusi bagaimana mengakali kondisi yang sulit ini. Ya, salah satunya adalah masuk bergilir. Masuk bergilir. Bukan, jadi satu departemen misalnya ada 20 orang yang kerja, tapi karena kondisinya tidak memungkinkan masuk full, jadi ya 10 orang masuk setengah bulan, 10 orang ini masuk setengah bulan. Kurang lebih begitulah. Berarti ini merupakan langkah bijak yang dilakukan dengan tidak mengurangi jumlah karyawan gitu. Betul, Mas. Salah satu salah satu realita yang harus dihadapi oleh kita bahwa kondisinya seperti itu. Jadi saya sampaikan ke staf, kita kumpulkan bahwa kondisinya seperti begini saat ini. Kalaupun kita masuk semua juga praktis tidak ada yang dikerjakan karena kondisi tamu juga tidak banyak. Jadi ya kita bagi-bagilah. Yang penting semua masih kebagian kerjaan. Kebagian tugas. Begitu sih salah satu kebijakan kami ya dari pihak manajemen waktu itu, sampai mungkin sekitar hampir setahun lah seperti itu. Tahun dengan kondisi Tahun seperti itu. bergilir berarti. Bergilir selama 2020 itu. 21 sudah mulai membaik, tingkat karyawan yang kerja juga sudah mulai makin banyak. Kalau saya hitungkan misalnya awal orang bekerja hanya 10 sampai 15 hari rata-rata satu orang per bulan itu, 2021 itu sudah naik lah jadi sekitar 15 sampai 20 hari lah. Jadi alhamdulillah lah ya, teman-teman masih bisa bekerja lah. Kalau dari Pak Robi sendiri Pak ya, ini ada nggak sih cara-cara khusus atau kiat-kiat khusus yang dilakukan untuk memotivasi karyawan ya? Tadi yang disampaikan Pak Robi ya, tiba-tiba ada karyawan secara bergantian, setengah bulan masuk, setengah bulan libur. Itu otomatis kalau orang yang sibuk Pak ya, biasanya sibuk itu setengah bulan libur kan gitu. Ya. Mereka pernah nggak sih ngeluh kemudian apa yang dilakukan untuk motivasi mereka? Mungkin ngeluh ke saya langsung tidak ya, tapi kita kan bisa merasakan itulah. Jadi ya saat mereka masuk, saya berusaha komunikasi lah dengan teman-teman ini, memberikan ya yang Mas bilang motivasi itulah, dalam artian ya kita hadapi dulu lah, begitu Mas. Karena kalau kita mengeluh aja kan juga tidak memberikan solusi ya. Jadi saya dengan pimpinan saya, direksi waktu itu mengambil keputusan bahwa jalan aja yang bisa kerjakan, karena ya khususnya Hotel Mira itu kan konsepnya resort, jadi pasti akan ada yang bisa dikerjakan di sana Mas. Bersih-bersih kayak nyapu kayak apa. Tapi alhamdulillah teman-teman tidak drop ya. Mereka tetap semangat gitu kan. Walaupun tentunya karena masuknya berkurang, jadi ya secara penghasilan juga mereka berkurang. Ini PR ini ya. Iya. Kalau penghasilan berkurang otomatis buat beli susu anak, kemudian biaya buat giling kan juga berkurang Pak ya. Tentunya Mas, tentunya. Jadi ya mau digimana kan, kondisinya seperti itulah. Ya alhamdulillah kemarin kita memang terbantu oleh ada beberapa kegiatan yang dibantu oleh pemerintah. Jadi ada peran pemerintah juga di sini. Sedikit banyak alhamdulillah membantu kita. Saya ingat misalnya ada bantuan dari pemerintah pusat gitu kan, dari Kementerian Pariwisata, walaupun masih berupa bingkisan begitu, semua karyawan kita bagi, kita kasih. Dan owner kami juga dari Bali selama pandemi
beliau juga memberikan bantuan walaupun tidak terlalu banyak, tapi ya cukup memotivasi teman-teman bahwa kita masih memperhatikan keadaan sulit ini. Baik. Kok saya penasaran desainnya apa? Kok tanya-tanya apa dia? Ya, belum waktunya. Waktu kita belum tahu Pak Robi, mungkin kalau kena kita dapat juga waktu itu misalnya ya Pak. Iya. Iya. Oh ya Bapak, untuk yang hal paling sulit dihadapi selama pandemi COVID-19, kalau bilang sulit semuanya ya. Ada nggak sih yang paling sulit dihadapi? Yang paling sulit dihadapi sebetulnya menghilangkan kejenuhan yang Mas bilang. Jenuh ya, nggak ada kegiatan. Ya biasanya kita bekerja, tiba-tiba biasanya saya membersihkan kamar, melayani tamu, tiba-tiba kan hilang ini. Hilang. Gitu. Bahkan saya lupa berapa lama itu awal-awal pandemi kita buka hotel tapi restoran saya tutup. Kok bisa? Karena tamu juga tidak banyak Mas, jadi kebutuhan tamu untuk mengkonsumsi makanan di restoran juga turun. Ya akhirnya kita tutup dulu restoran sampai mulai agak membaik lagi. Jadi istilah hotel kita jual waktu itu room only ya, tidak ada breakfast misalnya itu. Nah, bertahap kita membaik ya kita buka lagi restoran. Itu pun seingat saya cuma 2 shift ya, jadi tidak 3. Jadi cuma pagi sampai malam jam 8 itu kita tutup. Nah, ini kalau restorannya tutup Pak ya, kalau restorannya tutup otomatis kan ada punya dengan chefnya ya. Betul. Apakah chefnya waktu itu harus diungsikan dulu? Dipulangkan. Ya memang kondisinya waktu itu ya kita berbagi tugas itulah Mas ya. Jadi ya termasuk di departemen chef juga, departemen FB yang biasanya satu shift itu masuk 4 sampai 5 orang. Karena kondisinya seperti itu jadi cuma 1 orang yang menjaga. Cuma 1 orang. Begitulah Mas. Jadi ini kalau kita ngomong tentang masakan, tentang chefnya, penasaran nggak sih dengan chefnya dari? Penasaran banget, penasaran banget. dengan staffnya Mira Hotel. Saya juga sama. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kayak akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Ngopi, ngobrol, happy. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Ngopi, Ngobrol Happy. Semangat ingin segera mencicipi ya, ingin segera tahu rahasia dari Mira Hotel dengan menu-menunya yang luar biasa Pak ya. Ini kalau Pak Jamnya pasti kan juga tahu Pak ya tentang menu andalan apa saja sih yang ada di Mira Hotel ini sebagai suguhan. Menu yang di Mira Hotel itu sebetulnya bervariasi ya. Jadi kami khususnya nanti chef yang bicara lebih detail ya. Chef Agus yang bicara. Tiap bulan kami mengadakan perubahan menu. Menu andalan tentunya ya. Bulan kemarin seingat saya kalau saya ada menu aneka bubur. Bulan ini mungkin nanti chef yang akan lebih bicara ya. Tapi saya bilang bahwa bukan karena saya kerja di Mira, tapi memang menu Mira ini dari sekian tempat yang pernah saya cicipin, itu yang paling enak. Oh gitu. Mampirlah coba ya. Jadi penasaran juga ya sama rasanya. Iya, nggak lengkap kalau bicara tentang menu tidak ada chefnya. Bagaimana kalau kita panggilkan Kita saja? panggil saja ya. Iya, kita panggil. Inilah adalah Chef Mira Agus Supriyadi. Silakan. Halo. Biasanya kalau saya lihat saya itu bajunya kebanyakan putih ya. Ini beda sendiri ya. Kenapa ini kok hitam? Karena kulit saya sudah hitam biar kelihatan agak bersih aja. Sebentar, ini yang hitam siapa sih? Jangan-jangan saya yang disindir. Ya. Selamat datang, saya Bagus di acara Ngopi Ngobrol Happy ya. Selamat datang, terima kasih sudah
diberi kesempatan di tempat yang luar biasa ini untuk sharing. Nah, ini kalau sudah ada GM-nya, ada chef-nya, pasti nanti akan lengkap ya. Dan lebih lengkap lagi kalau kita ngopinya ada bener-bener kopi di sini. Oh iya, ngopi tanpa kopi kan bukan ngopi ya. tanpa kopi di sini biasanya. Iya. Memang ada festival kopi di sini. Festival kopi tersendiri ya. Ini chef aku juga pernah ikut dalam festival kopi. Hanya menghadiri saja. Hanya menghadiri. Ya, kalau terkait kuliner, ya memang sering sekali saya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kulineri yang ada di Banyuwangi, baik itu lomba cipta menu maupun festival makanan Oh gitu. yang diadakan oleh pemerintah daerah. Iya, iya. Chef, ini kalau kita ngomong tentang seorang chef, tentang GM ya, kalau di tempat-tempat resto atau lain sebagainya, itu kan ada cara-cara khusus untuk menaruh gelas atau makanan supaya cocok, supaya pas dengan tamunya gitu ya. Kalau naruhnya seperti ini udah cocok belum sih? Square of service namanya, ya. Karena ini tidak terlalu formal dan bukan termasuk acara fine dining, benar-benar saja. Itu kan. Oh ya, terkait menu tadi kan kita berbicara menu andalan juga ini kan lebih jelasnya ke chefnya ini. Ada Coba nggak sih jelas. menu Andalan ya. andalan di Mira Hotel? Baik, sebelum saya bicara menu andalan, mungkin saya lebih memperkenalkan diri dan memperkenalkan Mira Hotel dulu. Oke. Ya. Mira Hotel ini sudah berdiri hampir 18 tahun. 18 tahun, wah ya. Ya, April besok ini tahun depan kita sudah 18 tahun. Seusia saya ya. Begitu ya. Terus kemudian memang Mira Hotel ini terlihat dari depan ini kelihatan kecil ya. Tapi sebenarnya kita itu luasnya adalah 11.820 meter persegi. Wah, jadi yang remehin yang kelihatan dari depan kecil iya, itu. depannya tuh menipu ya. Dengan total available room yaitu 123 room dengan 4 tipe. Di situ ada standard room, terus kemudian ada ya khususnya cocokin untuk family ya, untuk keluarga, yaitu kita punya villa 2 bedroom, terus kemudian kita juga punya yang privasi sekali yang di dalamnya itu terdapat private pool, namanya Akoy. Sebentar, ini sebenarnya chef apa yang desain Mira Hotel sih sampai segitu tahunnya detail gitu? Begini, karena memang karyawan atau staff atau bisa dibilang manpower ini salah satu SOP yang harus dimiliki adalah product knowledge daripada produk-produk tersebut. Wah, gitu. Semua harus Jadi tahu. chef itu tidak harus, contohnya departemen FB karyawannya tidak harus dia tentang makanan saja, tapi seluruh produk hotel harus mengetahui. Harus paham juga ya chef. Benar, harus, itu wajib. Jadi jobnya double ya, marketing juga ini kayaknya. Iya. ada apa namanya adigium ya di hotel itu bahwa everybody is a sales. Ya. Jadi sales tentunya dia harus seperti Chef Agus bilang harus menguasai knowledge tentang produknya dia. Jadi tidak FB tidak hanya di kitchen, tapi dia sedikit banyak harus tahu tipe kamar, fasilitasnya apa, dan lain-lainnya. Dan lain-lainnya. Setidaknya. Dan lain-lainnya banyak ini Dan berarti. lain-lain. Kita kembali tentang menu tadi ya. tentang menu. Iya, Iya. tentang menu. Menu andalan. Menu andalan yang paling Iya, untuk saat mungkin ini paling sering atau dipesan. Kalau sering dipesan, semuanya hampir dicicipi oleh customer. Hanya saja menu andalan kita tetap kita mengangkat dari local taste tradisional yang dimiliki oleh Banyuwangi. Ya, dan kebetulan tahun 2017 ketika ada lomba kuliner yang mengangkat tema pecel PT di situ, alhamdulillah Mira Hotel menjadi juaranya. Juara pada tahun 2017. Sehingga menu pecel PT ini dijadikan andalan sampai sekarang. Wah, Itu jarang-jarang ternyata. ya kalau di hotel itu ada menu pecel pitik. Ya, kita punya menu pecel PT itu yang kita bungkus, kita balut dengan presentasi yang sudah kekinian. Jadi Mungkin dengan presentasi Michelin style dan lain, sehingga ada perubahan di situ, tidak berbentuk pecel pitik yang benar-benar tradisional banget begitu. Dan selain pecel PT, kebetulan kemarin kita di 2022, tepatnya bulan kemarin kita juga mendapatkan penghargaan ya
terkait partisipasi Mira Hotel ini untuk membudidayakan, mengaplikasikan menu sehat, yaitu B2SA, B2SA. beragam, bergizi seimbang, dan aman. Dan Itu salah satu untuk menjadi menu promo dan menu andalan kita yang mengangkat menu sehat, sehingga mungkin saya ini dulu gemuknya atau berat badan ini 78 Dulu ya? 2 tahun yang lalu, sehingga sekarang ini sekitar 62 berat badannya. Sudah berapa belas kilo turun 16. Dengan menerapkan menu-menu sehat tersebut. Oh iya. Itu yang sekarang ini juga menjadi menu andalan. Contohnya nasi jagung. Terus kemudian saya membudayakan dari kearifan lokal. Di sana itu ada namanya umbi porang, atau biasa dikenal orang Banyuwangi itu dengan suwek. Itu kita jadikan tepung, sehingga kita jadikan pasta, sehingga kita jadikan beras. Kita bisa jadikan mie di sana yang memang tidak memakai terigu dan beras di situ. Walah, suwek ya atau orang ya? Iya. Itu kalau di rumah saya banyak diabaikan loh padahal. Iya, banyak itu juga. di Jepang menjadi suatu bahan makanan sehat untuk diet yang dikenal dengan shirataki. Jadi ada shirataki noodle dan juga ada shirataki rice. Gitu. Agak bingung juga sih sekarang Ya, Iya, apa ya. namanya. Dari barang yang sesederhana itu ternyata menjadi sesuatu yang Luar tidak biasa. lagi sederhana tapi luar biasa Dan ini. dikemas dengan teknologi molekuler dan gastronomi, sehingga masakan tersebut yang terlihat dari bahan dasarnya tidak begitu dilirik, sehingga sekarang menjadi masakan suatu yang luar biasa. Gitu. Saya ke Pak Robi dulu Pak ya. Ini kalau saya lihat chefnya itu taunya kan seperti yang saya sampaikan tadi ya, everybody. Nah, ini berarti Pak JM-nya juga harus tahu juga ya. Ini kalau ngomong tentang menu, tentang promo, ada nggak sih promo khusus dari Mira Hotel yang dilakukan? Kalau promo dari sisi Mira ya biasanya kita jual makan, jual kamar, termasuk makan. Tapi untuk restoran sendiri memang kita fokuskan jual makanan toh. Tapi paket-paket lain juga yang berkaitan dengan bidangnya chef, kita juga punya paket wedding, gitu kan Mas. Itu juga akan ya mohon maaf, mungkin orang Banyuwangi seperti juga kota-kota lain kalau menikah itu lebih suka di rumah. Iya. Ya kan, karena waktunya tak terbatas. Nah, sebetulnya kalau kita menghitung itu jatuh-jatuhnya dihitung dengan capek, itu sama biayanya Mas. Misalnya di rumah Mas, let's say lah habis 10 juta plus capeknya, mijitnya dan segala macam, gitu kan, dan biaya tak terhitung lainnya, itu bisa sampai 20 juta. Kalau di hotel 20 juta datang senang-senang pulang, yang cuci saya nanti, yang masak chef, yang bersihin teman-teman juga. Jadi itu maksudnya gini, mungkin bukan harus dirubah ya, bahwa kita ini kan kalau mau wedding itu maunya senang. Habis wedding yang ada capek kita, jadi masak sendiri, dekor sendiri, itulah. Jadi kita juga punya paket wedding antara lain yang memang sudah, seingat saya di sini kalau tidak menghitung pandemi ya Mas, itu sudah 5 apa 6 kali wedding. Kalau di luar pandemi. Mungkin kalau sebelum pandemi saya yakin lebih banyak Mas kita wedding. Benar. Ya. Jadi ternyata itu ya. Itu Mas. Jadi saya sih trennya mungkin bukan trennya apa, kebiasaan itu yang harus mulai kita adaptasi lah. Iya, enak berarti ya. Enak. Ya, bayangin ya, misalnya dengan harga yang sama, ternyata nanti yang bersih-bersih adalah GM-nya. Kita tinggal apa ya? Kasihan loh pengantin ini Iya. malam-malam ekspektasinya bagaimana, ternyata udah capek duluan Mas. Bukan pengantinnya saja, tapi juga kedua orang tua mempelai juga gitu ya. Biasanya habis capek besok masih bersih-bersih sendiri, masih ada kemungkinan masuk angin, nanti keroan, pijitan dan Insya Allah besok juga ada wedding kami itu. Makanya tadi sempat saya tanya, ini kok hari Kamis apa hari Jumat? Itu chef yang tanya saya. Oh iya, saya tanya lagi,
Oh hari Kamis chef, saya bilang. Ya kalau besok saya nggak bisa. Begitu. Chefnya yang nggak bisa, kalau saya sih santai-santai aja. Begitu ya. Atau nanti chefnya ditinggal di sini kita ngobrol lebih banyak lagi ya. Oke, Oke, baik. aja, Mas. Dan kita akan kembali setelah jeda-jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Ngopi Ngobrol Happy. Ya, kita masih di Ngopi Ngobrol Happy. Lemes lagi ya. Ada yang aneh kayaknya. Apa? Di sebelah saya tadi itu perasaan saya laki-laki, setahu saya ya. Ini agak berubah. Tara. Pak Robi sudah berubah sekarang. ya. Benar, berubah jadi saya. Iya. Ini tiba-tiba masuk, tidak diundang. Apakah nanti pulang juga tidak diantar? Jailangkung dong Kita jadinya. kenal dulu ya. Kalau Chef Agus tadi kita udah ngobrol ya. Nanti kita masih ngobrol lagi dengan Chef Agus ya. Tapi yang ini siapa tiba-tiba muncul di sini menggantikan Pak Robi? Ayo tebak siapa ya? Saya tahu. Siapa? Yang jelas bukan Krisdayanti. Benar sekali. Dengan Mbak Husnul ya. Iya benar, Iya. saya Husnul. Sebagai apa Mbak Dina? Saya sebagai sales and marketing di Mira Hotel Banyuwangi. Dari ekspresinya, cara ngomongnya ya tepat sekali ya. Ini 11-12 sama Chef Agus ya. Atau ini paket kompletnya Mira ya dua-duanya nih ya. Bisa jadi paket combo ya. Oke, kita ngobrol dengan mereka berdua ya, ganti Pak Robi Boleh. pamit duluan tadi udah keburu pengen makan masakannya Chef Agus soalnya. Padahal kan setiap hari bisa makan ya. Iya, tapi beda hari ini. Oh, Hari ini beda. beda, iya. Oke, kita tanya ke bagian marketing Mbak ya. Ke Mbak Husnul sebelum nanti ke Chef Agus juga. Ada nggak sih event-event dari pemerintah yang berdampak pada Hotel Mira, entah itu pada restonya, entah itu pada okupansinya atau lain-lain? Selama ini pasti ada ya, namanya juga pemerintah ngebuat event, pasti kan memikirkan nih, apa nih feedbacknya buat hotel nih kalau kita pemerintah memberikan event ke kita gitu. Salah satu contoh sih kemarin di tahun 2021 ya, Chef, itu harmoni di masa pandemi. Oh iya. Ngebus sekali itu Mas, okupansi kita, terus chefnya juga kebantu. Karena kan memang di sana kan didatangkan penyanyi Musisi. lokal, musisi lokal yang ngebantu, memang benar-benar ngebantu supaya Mira ini ngebus banyak yang datang gitu. Itu kalau diadakan seminggu sekali gitu mau ya? Mau dong, pasti ya kan? Jawabannya sudah saya Bener, dengan senang hati. dengan senang hati. Kalau mau dibantu lagi, boleh Bu. Iya, silakan Bu ya, dibantu ya Bu. Iya, ya. dibantu. Ditunggu. Kalau untuk wisatawan mancanegaranya sendiri ini berapa persen sih? Waduh, Ini. lupa aku hitung nih tadi dari hotel. Tapi masih ada ya, sedikit banyak wisatawan mancanegara ada ya? Masih, pasti itu ya, karena kan Banyuwangi juga apalagi lokasi hotel kita dekat dengan pelabuhan Ketapang. Kalau ngomongin mancanegara pasti nih wisatawan maunya ke Bali, ya kan? Cari hotel yang bisa untuk transit ya. Dekat pelabuhan. Kalau dari berapa persennya aku lupa ngitung nih Mbak, tapi ada aja. Nanti kita japri aja Pak siapa? Pak Bobinya. Boleh. Jadi kalau tentang ada event yang berdampak pada Hotel Mira ya, ini kan ujungnya kan ada hubungannya dengan Chef Agus Chef, juga ini ya, bener. dengan menu, dengan masakan dan lain sebagainya. Itu seberapa sih atau seberapa ribetnya Chef Agus mempersiapkan untuk event seperti harmoni di masa pandemi tadi itu? Karena event ini jauh-jauh hari sudah di-planningkan sehingga tidak memberikan suatu kesulitan yang signifikan pada kami. Hanya operasional biasa saja. Seperti event-event banquet, event wedding, dinner lainnya, begitu. Jadi temen karena terbiasa ribet jadi nggak ribet ya? Jadi nggak ribet. Ya, jadi nggak ribet karena ya mungkin sudah menjadi
mbahnya di dapur mungkin ya. Kebetulan saya sudah 25 tahun lebih di FI Product. Oh gitu, Iya. 25 tahun ya. Nggak ada bosan-bosannya juga? Alhamdulillah, kitchen adalah kehidupan saya. Oh gitu. Benar. Kalau dengan Mira sudah seperti apa ya, Sudah bestie ya? seperti keluarga di Mira. Atau jangan-jangan 24 jam tinggal di situ ya? Kebetulan dapat in-house juga di sana. Hanya waktu pandemi saja memang kita close selama 2 bulan. Ya kita masing-masing karyawan ini berkreasi dan punya inovasi sendiri untuk bisa masih mendapatkan revenue pribadi. Gitu. Ya dengan jualan sendiri di sana gitu waktu pandemi. Ya. Waktu Tapi pandemi. khususnya setelah kita masuk kembali, setelah 2 bulan tutup masuk kembali, bagaimana nih caranya kita bisa mendapatkan revenue tambahan dengan pandemi seperti ini gitu. Jadi saya membuat namanya menu homestay atau delivery menu. Yang memang menu itu seperti majalah, seperti menu buku yang kita share ke masyarakat, khususnya yang memang masyarakat daya konsumnya tinggi Iya. di kuliner gitu loh. Jadi ya tinggal pesan dari rumah, kita antar. Ya kalau kita melalui e-commerce ya, saya tidak sebutkan namanya kan kita harus pakai jasa ongkir dan lain sebagainya. Tapi kalau dari kita tidak. Begitu dengan varian menu buku yang banyak gitu loh. Ada Indonesian food, ada vegetarian, terus kemudian ada menu sehat tadi untuk anak-anak, Western, Continental, Asian semuanya ada. Ternyata. Free ongkir. Iya Yes. loh. Free ongkir. Paling suka Jadi ini dengan untuk namanya. mensiasati di masa pandemi, bikin apa ya? Salah satunya adalah menu delivery atau menu homestay tersebut. Iya. Oke. Ini berarti ada juga selain itu ada diet card khusus selain apa tadi yang disampaikan Chef Agus ya, selain tentang menu yang free ongkir untuk delivery ya. Ini kalau dari Mbak Husnu sendiri, Mbak ada nggak sih trik atau tips lain yang digunakan supaya okupansinya itu meningkat? Pasti ada ya. Namanya juga marketing kan kepingin laku ya. Jadi untuk selama pandemi ya Mas, kita itu ngebuat promo semenarik mungkin. Gimana caranya tamu ini mau datang ke Mira gitu. Lebih ke promo aja sih sebenarnya. Lebih ke promo aja. Lebih ke promo aja. Salah satu contoh di Oktober ini, ya kan? Di Oktober kita ada promo Oktober. Shock beer. Jadi cukup bayar 450.000 itu sudah bisa nginep di Mira Hotel selama semalam. Di tipe deluxe room sudah include dengan breakfast dan 2 botol small beer. Oh gitu. Beri tepuk tangan dong. Mungkin pemirsa yang mau silakan ya. Iya, bisa. Nanti langsung hubungin saya. Iya. Ini apakah dalam tiap bulan itu juga ada trik-trik baru atau Pasti promo baru ya? dong. Nggak cuma dari kamar aja. Chef juga selalu tiap bulan. Nah. 2 minggu sekali deh kalau chef selalu bikin promo. Oh gitu ya? Chef itu promonya apakah Chef juga promo pakai WA pribadi di story gitu? Pasti. Gitu ya? Iya. Jadi tim diwajibkan sehari Untuk itu nge-blast ya. satu menu. Satu Menu hari, promo benar. satu menu. Selain menu promo juga menu-menu ala carte yang kita punya kita share satu hari. Untuk pengenalan aja di publik, bahwasanya kita ada menu ini, ada menu itu, dan ada menu inovasi baru juga. Ini nggak pusing, tak? Saya bayangin kalau buat menu baru, itu hanya pusingnya luar biasa loh. Kalau saya loh ya, nasi goreng aja saya rutin, buat lain-lain kan males kalau orang biasa ya. Kalau saya sendiri, Mungkin sudah faktor kelaziman saya di bidang saya sehingga sudah ya go easy aja. isi. Dibikin santai dan gampang saja. Iya. Din tahu nggak sih kalau ternyata Chef Agus ini juga banyak sekali punya kegiatan loh selain di kitchen atau di itu. Di dapur. Penasaran nggak dengan Penasaran kegiatannya ada apa aja sih? Iya, baik. Jadi kegiatan saya sudah lama saya menjabat sebagai Ketua Asosiasi Perkumpulan Chef Profesional Indonesia, ya, cabang Banyuwangi. Selain itu, Mira Hotel ini juga ada MOU dengan beberapa sekolah yang punya vokasi tata boga. Oh, bekerja sama dengan sekolah seperti itu. Benar. Sebagai guru tamu, sebagai mentoring juga sebagai asesor ketika ada UKK
Begitu ya. Ujian. Ketika ada ujian, praktek, kita diminta sebagai asesor. Selain itu juga ada feedback di kita ini. Karena apa? Karena salah satu menjadi manpower hotel khususnya di F&B produk khususnya, itu kita juga ada penyerapan dari alumni atau lulusan sekolah tersebut. Salah satu syarat itu agar memudahkan kita untuk mendapatkan karyawan yang sudah kompeten di bidangnya. Begitu. Salah satunya itu. Yang kedua juga dengan pemerintah, khususnya Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan juga Dinas Perikanan sering mengadakan pelatihan pembuatan makanan yang berbasis kearifan lokal dan juga ikan. Makanya di sana program pemerintah ada Gemar Makan Ikan. Ada BUSA juga, ada Vepanora kemarin 2002 ya, Festival Pangan Non Beras dan Terigu. Selain juga saya menjadi trainer atau mentoring untuk pelatihan, juga diminta untuk menjadi juri. Sudah 3 tahun saya mendampingi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk menjadi juri Vepanora. Ini Pak, kalau dari chef yang di bagian ngebul dapur kan. Ya Pak ya. Kemudian dengan bagian marketing ya. Ini untuk menjaga keharmonisan ketika berkomunikasi, ketika ada promo supaya bisa sejalan, itu gimana sih caranya? Yang ditanyakan sejalan dengan chef atau sejalan dengan siapa ini? Ya masa dengan chef dong. Biasanya sih kalau misalkan chefnya lagi ada promo nih, biasanya kan kita discuss dulu nih. Biasanya kita ngobrol sambil ngopi bareng. Sambil ngopi bareng. Biasanya kita yang bagian jalan nih. Bagian jalan nawarin ke beberapa tamu. Kebetulan kita juga ada di Banyuwangi ini kan ada beberapa government juga yang udah kerjasama dengan kita. Biasanya kita kasih icip-icip biar tahu. Kasih icip-icip. Icip-icip. Biasanya kan madam bikin promo. Pernah promonya itu nasi besek, ya kan? Jadi kita itu door to door. Tapi door to doornya bukan ke rumah-rumah orang nih, tapi door to doornya ke beberapa instansi gitu. Ke beberapa instansi ya. Oke, sebentar, ditahan dulu ya. Bener. Nanti kita akan kembali lagi dengan bagaimana cara beliau door to door ke instansi. Tentunya Toto Ladi Ngopi, ngobrol happy. Ngobrol happy. Kalau narasumbernya seperti ini kerasan ya. Iya. Sebentar. Ini saya juga heran dengan chef satu ini ya. Secara kalau ngomong tentang masakan oke. Tentang marketing bagus. Public speaking-nya pun ternyata juga bagus. Iya, saya minder malah. Terima kasih. Digantikan aja ya. Iya, awas deh. Santi ngomong produsernya, jangan sampai saya digantikan Chef Agus ya. Iya. Bisa di list nih oleh madam. Jangan, kan sudah banyak beliau jobnya. Iya. Bisa mas minggir dulu mas gitu nanti. Atau sekarang aja saya minggir. Baik, tadi yang terakhir apa? Door to door. Iya, door to door tadi. Gimana ya. sih? Door to door ini jadi kita itu datang bawa promo dari chef gitu. Datang dan kita sambil ngerayu-ngerayu nih mbak gitu. Ayolah bapak ibu ke tempat kita nih, kita kasih nih cicip-cicip dulu. Kalau udah tahu kan rasanya pasti bisa hubungin saya langsung gitu sambil ngerayu-ngerayu mbak gitu supaya laku itu tadi. Dengan wajah melas gitu mbak? Bisa jadi. Mungkin wajah genit mungkin ya. Iya benar-benar. Wajah genit, perhatian. iya. Perhatian bukan dikasihani loh ya, beda. Perhatian. Perhatian. Ternyata Itu itu. Itu untuk respon dari
dari mereka seperti apa? Mungkin ada yang nggak tertarik mungkin Atau mungkin pernah nggak sih ya Alhamdulillah. ketika melakukan promo itu ya, ketika Ada melakukan hal yang- awal-awal itu ada nggak sih yang wajahnya jutek gitu ya, jutek dia Kalau orang belum pertama kali ya, kalau kita masih belum kenal nih ya Mbak, pasti kan ekspresinya beda. Apa sih, dari mana sih kan Datang-datang gitu. nawarin. Datang-datang nawarin gitu. Tapi kalau udah kenal, kayak udah best friend forever lah. Sambil ngerayu-ngerayu, dilus-lus tuh pundaknya ibunya atau bapaknya. Oh iya. Iya, dulu jangan-jangan waktu pengantin baru gini tukang ngerayu ini ya. Bukannya dituntut harus pinter ngerayu ya Mas Iya, ya. juga marketing ya. Iya bener. Iya, beda dengan saya ya. Oke. Ini kalau tentang yang tadi kayaknya banyak sekali yang menarik ya. Kita kembali ke Chef Agus. Ayo di mana yang tanya tentang Chef Agus apa sih yang pengen banyak diketahui? Tadi kan Agus. nggak di belakang layar kan penasaran ya. Chef Agus ini kayaknya orang yang syarat dengan skill gitu kan. Banyak skillnya, multi talenta. Iya. Nah, ada nggak sih kiat-kiat khusus yang dilakukan ini kalau secara pribadi ya Chef Agus ya? Benar. Untuk A, B, C misalnya menu ya promo. Kalau untuk minggu depan tuh saya punya promo seperti ini. Itu apakah jauh-jauh hari sudah ada terpikirkan atau di list atau secara spontan? Oke, baik. Jadi di hotel itu setiap akhir tahun itu namanya ada budgeting. Dan salah satu aktivitas dari budgeting itu namanya kita mempunyai harus membuat masing-masing departemen, head departemen ini buat namanya action plan dan activity plan. Sehingga contohnya, bulan Januari ini mau bikin apa aja. Contohnya menu promo di food promo, contohnya Januari soto kendil Januri gitu ya, yang agak dekat-dekat ke Januari begitu kan ya. Oke, itu untuk makan siangnya. Sebentar, Terus itu nih nama spontan apa memang sudah ada menunya sih? sudah Januari? ada untuk 2023. Oh, sudah ada. Bocoran ya, bocoran ternyata. Ya, Iya. soto kendil Januri. Jadi memang kita kemas soto ala Banyuwangi yang kita kemas, kita hidangkan dengan teknis langsung hot di depan tamu, panas. Kendilnya dibakar dulu. Ngerti kendil nggak? Kendilnya di Kendil Tahu, itu tahu yang mangkok yang terbuat dari tanah tanah liat. liat. Oh, gitu. Jadi dibakar dulu sehingga berasap, ada action sedikit di sana kan, ada atraksi sedikit, sehingga menimbulkan kesan tidak hanya soto yang lazim yang ada di Banyuwangi begitu. Gitu. Itu kalau ada soalnya nggak khawatir ada jinnya ya, keluar jin yang keluar. Beda. Memang jauh-jauh hari kita sudah siapkan. Jadi ada lunch promotion ala kartu. Ya, memang ada paket, ada ala carte dan ada buffet. Ya. Terus kemudian dinner, contohnya saya bocorkan aja, ada kita memakai continental yang memang sedikit agak unik ya. Namanya The Waikiki, contohnya begitu. Kiki. Waikiki itu adalah salah satu daerah di Hawaii sana. Yang termasuk di sana ini kategori makanan kontinental, makanan Eropa. Itu jadi dari appetizer sampai dessert dan sampai minumannya kita bikin menu choicing di sana. The Waikiki itu baru Januari ya. Terus kemudian ada juga Longgo Gesah kan gitu kan. Longgo Agak-agak ke Gesah. Banyuwangian. Kayak gini Nah, ya. kita di sana jual snack-snack di sana. Snack Banyuwangi, snack yang kekinian disuguhkan dengan minuman namanya sinom yang terbuat dari ujungnya daun asam berbentuk sinom yang Enak kita loh itu. combine dengan jahe yang sedikit hangat di situ. Jadi ngobrolnya biar enak. Namanya aja title-nya adalah Longgo Gesah duduk dan berbincang-bincang gitu. Longgo Gesah. Ditambah ada sinom. Sini. Berarti yang minum bisa awet muda. Kebetulan Mas. sinom menjadi salah satu welcome drink di Mira Hotel sini. Di Mira Hotel. Welcome drink sudah kita suguhkan dengan sinom dingin di sana. Iya, Yang tentunya sudah kita kemas sesuai dengan HACCP, Hazard Control, Hazard Critical Control Point, ya, yang sudah memang hygiene di sana, sudah kita kemas, kita press, jadi tidak dalam artian telanjang gitu loh. Udah tampilnya Minumannya menarik. sudah di-press, sudah hygiene banget. Dan juga di lobby sudah kita sediakan untuk guest in-house ngopi sepuasnya di sana. Ngopi Itu sepuasnya. sepuasnya. Ngopi semuasnya di lobby. Ngopi sambil renang bisa berarti ya.
Kopi itu sebuah Gimana ada itu konsepnya? namanya. Konsepnya gimana? Sambil Ada kopi? promo di pool bar namanya. Ada sendiri. Ada sendiri nanti. Jadi barbecue tapi di pool bar di sana. Jadi boleh bisa sambil berenang sambil bakar-bakaran. Berenang sambil bakar-bakar Sambil bakar-bakaran. nggak mati itu. Jangan bakar perasaan itu. Nggak boleh itu ya. Beda lagi. Aduh, bakar perasaan. Aduh. Ini kalau Mbak Husnul, Mbak, ini kalau harapannya ya, harapan dari Mbak Husnul sebagai sales marketing dari Mira Hotel ya, untuk hotel-hotel yang ada di Banyuwangi, ke depannya seperti apa sih, Mbak? Harapannya ya, udah berapa tahun nih kita merasakan yang namanya pandemi ya Mas ya. Jadi harapan saya sendiri mungkin sama dengan hotel-hotel lain ya. Kita mau memasuki ke 2023, harapan besar sekali buat kita okupansinya naik. Nggak mati suri kayak selama kita pandemi ya. Semoga aja lah ya Banyuwangi di tahun 2023 wisatawan yang masuk ke Banyuwangi lebih melejit dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Ya, harapannya ternyata sama dengan yang lainnya. Iya, bener. Kalau dari Chef Agus sendiri apa juga punya harapan tersendiri Harapan yang depannya. ingin disampaikan? Ya. Harapan saya adalah semoga Banyuwangi ini tetap menggeliat. Dari sisi okupansi juga tetap baik. Ya, walaupun diibaratkan kue satu piring ini diperebutkan oleh orang banyak. Diperebutkan oleh Mira Hotel dan hotel-hotel kompetitor lainnya. Di sini harapan saya dari segi okupansi dan di dunia kulineri tetap menggeliat, tetap happening. Gitu loh. Kompetitor is kompetitor, tapi secara hospitality kita ini adalah sahabat. Nah, Bener. ternyata gitu ya. Jadi ada tempat masing-masing di mana kita berkompetisi, di mana kita berjalan sebagai teman ya. Iya. Kalau untuk Pemkab sendiri, Mbak, mungkin apakah Amira juga pengen punya sesuatu yang didengar pemerintah, mungkin dengan seperti ini nanti bisa meningkatkan okupansi hotel gitu? Apa ya? Kayak tadi kan ada ya? harmoni di masa pandemi misalnya gitu ya. Kalau dari Mira apa pengen dengar ya? gitu ada nggak sih? Selama ini sih pemerintah Banyuwangi baik ya Mas ya, dalam artian berusaha lah selama pandemi ini pemerintahan apalagi bupati kita nih ya, gimana caranya banyak wisatawan yang masuk ke Banyuwangi. Jadi apa ya, saya rasa bupati dan pemerintah tepatnya udah gimana ya, udah memikirkan deh sepertinya gimana caranya menarik wisata ke Banyuwangi tanpa harus saya pribadi bicara, Bapak Ibu harus seperti ini. Sepertinya mereka udah melakukan yang terbaik buat Banyuwangi. Oh, ternyata gitu. Iya, berarti sudah dapatkan apa yang diinginkan ya. Ini kalau bicara sedikit lebih ke dalam ya tentang Amira Hotel ya. Ada nggak sih cara-cara khusus yang dilakukan bagaimana untuk menjaga kekompakan selain hanya sekedar berkomunikasi? Nah, ini kan yang menarik juga ini. Apa ya yang dilakukan dari divisi A, divisi B, divisi C yang dilakukan itu? Biasanya kita ada GSM tuh Mas. Jadi sebulan sekali ya biasanya ya chef yang dilakuin supaya mempererat tali silaturahim dari divisi satu ke lainnya. Biasanya itu yang kita lakuin di Mira. Jadi tiap bulan ada nih kumpul bareng semua karyawan. Jadi tiap departemen itu biasanya menampilkan apa ya? Kreativitas masing-masing departemen. Jadi selama harus sedih ya, soalnya selama pandemi ini kita benar-benar yang biasanya ketemu ketawa gitu ya, itu baru tahun ini rasanya baru bisa lihat gini, oh kamu kerja ya. Kalau dari tahun-tahun kemarin kan kemana ya, biasanya pagi ini dia yang lagi bersihin kamar gitu. Kangen ya. Kangen jadinya. Jadi gimana ya Mas ya, susah sih mau susah mau ngomongnya gimana. Jadi mungkin boleh saya tambahkan sedikit. Ya. Jadi memang program aktivitas hotel itu salah satunya adalah GSM, General Staff Meeting, di mana di situ kumpul kita. Biasanya di dalam General Staff Meeting itu masing-masing departemen ini, contohnya dari departemen
F&B itu juga memayungi beberapa divisi di sana, outlet di sana ada lobby lounge, ada pool bar, ada karaoke, terus kemudian ada restoran. Nah, masing-masing outlet ini menampilkan sesuatu. Hanya saja kemarin ketika pandemi memang karena dari schedule itu tidak full kita in charge sehingga memang ditiadakan. Tapi tetap kita untuk menjaga kekompakan dan silaturahmi tersebut, yaitu dengan selain general staff meeting kita ada namanya agak sedikit ke rohani ini ya, yaitu adalah dengan istighosah bersama setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis ada Tepuk istighosah tangan bersama. buat Mira ya. Jadi Menarik sekali ya kita ini. istighosah bersama, berdoa bersama di situ. Jadi yang hadir tidak hanya yang Muslim, yang berkenan hadir. Kalau dari Departemen FB sendiri sudah kita schedulekan siapa saja yang harus hadir. Karena sekarang ini alhamdulillah tahun 2021 sampai 2022 ini Banyuwangi khususnya di hospitality sudah mulai menggeliat lagi, sehingga alhamdulillahirabbil alamin saya bersyukur, kami bersyukur juga terhadap manajemen hotel bahwasanya bagus untuk memanage karyawan ini, sehingga sampai sekarang dari tahun 2002 ini khususnya di Departemen FB kita 100% bisa kerja semuanya, bisa incas. Oke, baik. Ternyata waktu kita yang sekitar 1 jam ya untuk ngobrol dengan orang-orang hebat dari Mira rasanya kurang ya. Nggak kerasa tiba-tiba. Ya mungkin nanti akan ada episode 2 bersama Mira Hotel ya. Boleh ya. Iya. Semoga Baik. mungkin sambil ngicipi makanan. Nah, itu dia ini. maksud saya gitu. Mau ngomong tadi gak enak gitu saya. Iya. Oke. Sebenarnya tadi cuma dibilang apa ya, kasih tahu ini makanan-makanan, kalau nggak ada lihat langsung tuh nggak Oh gitu. lengkap Oke. rasanya. Gambaran. Gambaran aja ya, tapi rasanya seperti apa Mas, penasaran. Oke, bisa kita. Baik, oke. Ya. Saya bagus, terima kasih sudah ada di Oke, sini ya. sami-sami, Bang Sulu juga alhamdulillah. terima Terima kasih, kasih. Thank you Pak Mas, Robian juga saudara, terima Mbak. kasih. Dan Terima pemirsa, kasih. sampai di sini dulu acara ngopi kita ini bersama Mira Hotel. Saya Van. Dan saya Dimatriu. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.